Saya menikah sama suami karena dijodohkan dan belum paham betul tentang keluarga suami. Karena suami sudah ngaji, jadi saya mau menikah karena ingin menyempurnakan agama saya dan ingin ridha Allah, tetapi belum ada rasa cinta. Sebelum menikah, saya sudah dikasih orang tua rumah seperabotan seisinya dan sekendaraannya. Jadi setelah menikah, kami tinggal di rumah saya. Awal pernikahan, saya kurang nyaman dengan karakter suami saya. Tapi kalau ingat niat saya, semua ketidaknyamanan itu kadang berkurang. Saya kembali fokus pada tujuan mencari ridha Allah. Setelah punya anak, saya fokus pada anak. Meski rasa tidak nyaman itu terkadang muncul, tapi prosentasenya tidak sebesar awal-awal nikah. Setelah mulai mencintai suami saya, ujian muncul lagi dari saudari suami. Mereka sering memperlakukan saya kurang baik, yakni menghina, mencela, dan menfitnah saya. Dan parahnya, suami tidak membela saya meski posisi saya benar dan dizalimi. Padahal saya sebagai istri juga ikut membantu mencari nafkah. Gaji saya lumayan untuk meringankan beban suami, dan saya tidak pernah dikasih gaji oleh suami saya. Kalau saya benar-benar tidak punya uang, baru saya minta, itu pun dikasihnya ngepres dan setengah tidak ikhlas. Saya tidak pernah foya-foya atau menghamburkan uang suami. Saya berusaha taat pada suami. Tapi terkadang hati saya sakit dan capek karena dari awal menikah selalu diperlakukan buruk. Antara lain, dibilang saya bodoh, saya manja, saya tidak cantik, saya orang dari keluarga orang gila, dan masih banyak fitnah yang keji pada saya. Senjata dan kekuatan saya sholat malam. Saya adukan semua pada Allah pemilik saya. Tapi terkadang kalau pas capek, hati ini tidak kuat diperlakukan buruk saudaranya, dan suami cenderung memperburuk keadaan, yakni membela saudaranya yang salah. Pertanyaan yang pertama, apakah dibenarkan saudarinya mengganggu kehidupan rumah tangga kami? 2. Apakah istri boleh menuntut haknya, yakni diberi kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan pada suami? 3. Apakah dibenarkan hak istri diberikan pada saudaranya tanpa sepengetahuan istri, dan istri dibiarkan membanting tulang untuk membantu suami? Terima kasih atas jawabannya. Kalau yang Ibu ngendikaken ini betul kondisinya benar-benar terjadi seperti itu, maka suami Ibu ini suami yang mengkhianati amanah dari Allah. Sekalipun suami Ibu sholat, namun nggak ngerti fungsi sholatnya, dia menyia-nyiakan istrinya. Padahal istri itu amanah dari Allah yang harus dididik, dijaga, diayomi, bukan untuk disakiti. Lebih parah lagi kalau ternyata suaminya juga warga ngaji. Nah, berarti ngajinya untuk apa? Ngajinya untuk apa kalau tidak diamalkan? Istri itu adalah amanah dari Allah. Dan kita hamba Allah yang ngaku beriman pada Allah diperintahkan la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Dan jangan mengkhianati apapun yang diamanahkan kepadamu, apapun itu bentuknya, sedang kamu mengetahui. Kalau suami Ibu ini betul seperti ini, berarti telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati amanah yang telah Allah amanahkan kepada dirinya. Ya akibatnya akan sengsara suami nanti.
diamanai istri untuk dididik dengan baik, dirawat dengan baik, diayomi, dijaga, diberi nafkah lahir batin dengan cara yang baik, ya, dipergauli dengan cara yang ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergauli istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, jika ada sedikit sesuatu yang kamu tidak suka terhadap istrimu, bersabarlah. Bersabar bukan berarti diam, istri tetap dinasehati, istri tetap dididik, karena bisa jadi ketidaksukaan kita pada istri terkait hal yang kita tidak suka pada istri, justru dibalik ketidaksukaan itu Allah sudah siapkan kebaikan yang banyak. Ya, tadi istri sudah ikut meringankan, membantu suami untuk mencari nafkah keluarga. Harusnya suami bersyukur. Padahal istri itu tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Yang punya kewajiban itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu punya kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Ada istri panjenengan tadi tidak membantu mencari nafkah, istri panjenengan tidak dosa. Karena mencari nafkah itu di sisi Allah kewajiban suami, kewajiban panjenengan. Kalau kewajiban itu tidak ditunaikan, panjenengan berdosa. Hak istri itu menjadi kewajiban suami. Begitu pula hak suami menjadi kewajiban istri. Semuanya harus ditunaikan dengan baik karena itu amanah dari Allah, tidak boleh dikhianati. Haknya istri kewajiban suami, maka suami harus berusaha sekuat tenaga menunaikan kewajiban yang menjadi hak istri. Salah satunya mendidik, mengayomi, menafkahi, mencintai, mengasihi, memperhatikannya, bukan menyakiti. Ya, istri itu tidak untuk disakiti, baik secara hati maupun secara perbuatan. Karena istri kita bukan budak. Maka para suami ini hati-hati, sadar diri, muhasabah, introspeksi diri. Istri panjenengan, istri kita itu punya hati nurani. Mereka bukan budak. Maka jangan memperbudak istri-istri kita. Ya. Diajak ngomong yang baik kalau ada sesuatu yang panjenengan tidak suka. Jangan dibentak-bentak. Jangan disentak-sentak. Nabi itu manusia paling agung, maksum. Maksum, terjaga dari dosa. Beliau itu yang paling baik terhadap istrinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian siapa yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, yaitu Nabi, orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Beliau itu sangat berkasih sayang pada istrinya, sangat santun, memperhatikan, mempergauli dengan cara ma'ruf, tidak memperbudak istri-istri beliau. Nah, kita tidak, dengan berdalih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sehingga bersikap sewenang-wenang terhadap istri, sakdet saknyet, nek ra cocok nesu-nesu, kasar, bahkan sampai banting-banting apapun, bahkan sampai memukul istri. Nah, maka suami sadar, introspeksi, istri itu tidak untuk disakiti, apalagi baik dengan perbuatan apa-apa lesannya. Tadi dikatakan suaminya sering goblok-goblokan istrinya. Oh bodoh,
goblok dan lain sebagainya. Dasar istri dari keluarga gila. Lah kok kowe gelem dari keluarga gila? Tadi kan begitu pengakuannya. Kalau itu terjadi, justru yang gila itu suamimu, suami panjenengan dengan mengatakan itu. Yang gila suami panjenengan. Kenapa gila? Sudah mengkhianati amanah dari Allah. Yang bodoh itu bukan panjenengan, tapi suami panjenengan yang bodoh dengan mengatakan panjenengan bodoh. Nah, itu menyakiti. Jangan berlaku sebagai Tuhan di hadapan istri, ya. Kita ini semua hamba. Kita punya kelebihan sebagai suami, juga punya kekurangan. Istri juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kelebihan kita gunakan untuk menutup kekurangan istri. Kelebihan istri digunakan untuk menutup kekurangan suami. Biar keluarga tetap harmonis, ada muncul rasa cinta kasih. Nah, tadi pertanyaannya, bolehkah saudara-saudarinya mengganggu rumah tangga kami? Tidak diperkenankan siapapun mengganggu, mengusik rumah tangga seorang muslim. Bahkan Nabi ngendika, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang apabila muslim yang lain selamat dari perbuatan lisan dan tangannya. Nah, kalau tadi saudara-saudarinya mengusik, ikut-ikutan campur tangan dalam rumah tangga panjenengan, yaitu tidak dibenarkan, karena dilarang oleh Nabi, dilarang oleh agama kita. Sudah, kalau ada yang ikut campur, tidak usah digubris, urusanmu apa kan itu. Ini urusan saya dengan suami saya sebagai imam saya dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga saya. Akan saya selesaikan dengan musyawarah dengan suami berlandaskan Quran Sunnah, karena kami orang Islam, kami orang ngaji. Nah itu. Lah suami kalau orang Islam, kalau orang ngaji, musyawarah dengan istri, landasannya Quran Sunnah. Kalau di hadapannya ada Quran, ada Sunnah, suami jangan selalu merasa paling benar, harus taslim, tunduk. Kalau Quran menjelaskan kewajiban suami adalah menyayangi, lembut santun, menafkahi dengan cara thayyib pada istri, mempergauli istri dengan cara ma'ruf, maka suami jangan egois. Dirim lesannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau suami tidak bisa berkata baik kepada istri, perkataan suami hanya menyakiti istri, maka lebih baik suaminya diam. Jangan ngomong. Biar tidak terjumus, biar tidak nabrak, melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka suami jangan merasa paling benar. Ya, kasihan istri-istri kita kalau punya suami yang egois seperti itu, merasa menjadi Tuhan, istrinya diperbudak, istrinya selalu salah di mata suami, tidak pernah benar. Ya, kasihan ibu-ibu ini. Maka tidak dibenarkan ya, ikut campur rumah tangga muslim yang lain. Terus apakah istri diperbolehkan menuntut haknya? Boleh. Agama memperbolehkan. Menuntut untuk disayangi suami, dicintai suami, dikasihi suami, dipergauli oleh suami dengan cara ma'ruf, diberi nafkah lahir batin dengan cara yang halal dan thayyib. Boleh tuntut hak itu, karena itu kewajiban panjenengan. Ya, kewajiban suami menjadi hak istri. Kalau memang itu tidak tertunaikan dengan baik, yang namanya hak harus diambil. Ya, panjenengan sebagai istri harus mengambil hak panjenengan untuk mendapatkan cinta kasih, perlakuan yang santun dari suami, tutur kata yang santun dari suami. Itu hak panjenengan, silakan diambil. Terus yang ketiga apa tadi?
Apakah dibenarkan hak istri diberikan pada saudaranya tanpa sepengetahuan istri dan istri dibiarkan membanting tulang untuk membantu suami? Tidak dibenarkan. Namanya hak istri ya harus diberikan kepada istri, jangan berikan kepada orang lain. Nah, suami tidak memberikan nafkah pada istri, padahal nafkah ini menjadi hak istri. Lah kok diberikan kepada saudaranya, saudarinya tanpa memberikan kepada istri hak-haknya. Sehingga istri dibiarkan membanting tulang, membantu perekonomian keluarga. Lah tatkala suami mendapatkan hasil dari jerih payahnya, kewajibannya kepada istri, haknya istri tidak ditunaikan. Karena istri juga bisa mencari nafkah sendiri. Sehingga tidak memberi hak, tidak menafkahi lahir kepada istrinya, malah justru memberikan pada saudara-saudarinya. Nah, ini tidak dibenarkan. Hak istri harus diberikan kepada istri. Perkara panjenengan mau membantu saudara-saudari panjenengan, namun tunaikan dulu hak istri. Hak istri berikan dulu. Nah, nanti setelah itu berikan bantuan pada saudara-saudari. Kalau istri haknya tidak diberikan, malah diberikan pada saudara-saudari panjenengan, maka tidak dibenarkan. Ya. Apa kita tidak boleh membantu saudara-saudari kita? Boleh. Boleh, namun hak istri tunaikan dulu, penuhi dulu. Syukur-syukur istri diajak ngomong dengan baik, Dek. Ya, dengan cara yang santun, Dek. Ini harusnya menjadi nafkah lahirmu, Dek. Namun kamu kan masih Allah beri rezeki, kamu bisa mencari nafkah. Ini kebetulan saudara-saudariku atau kakakku atau adikku sedang butuh uang ini. Gimana, Dik, menurutmu kalau ini aku berikan sebagai untuk membantu kakakku, Mbak Yuku atau adikku? Diajak bicara ngomong begitu, insya Allah istri juga akan menyambut dengan baik. Oh nggih Mas, monggo silakan, alhamdulillah Allah masih memberikan saya kemudahan untuk ikut menopang perekonomian rumah tangga. Pun monggo iku untuk membantu Mbak Yu panjenengan, Mas panjenengan atau adik panjenengan. Nah, begitu istri yang baik pasti akan menyambut perkataan suami yang baik juga. Nah, maka istri itu bukan budak, haknya penuhi. Hak istri itu kewajiban panjenengan. Ada lagi? Cukup. Ini pertanyaan masuk juga masih banyak terkait hidup adalah ujian, masih banyak. Hanya berapa tadi? Cuma ada 2 tadi. Ya, jadi kita lanjutkan pertemuan mendatang. Sebenarnya sangat ingin ya menjawab dengan pendek-pendek itu, tetapi kan nanti kalau saya jawab ya ada tuntunannya, tidak ada. Nah, nanti jenengan juga akan ngoyak. Kenapa tidak ada tuntunannya? Dalilnya mana? Kalau ada tuntunannya, mana dalilnya? Sedangkan dalil-dalil itu kan harus dijabarkan. Maka memang terkadang agak sedikit panjang. Sehingga waktunya kurang cukup, pertanyaan semakin menumpuk. Karena memang ini kajian online, sehingga siapapun bertanya melalui BA. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk lengkap berdasarkan dalil baik dari ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini dalam proses untuk lebih menjadi baik. Insya Allah kita yakin nanti Allah akan berikan metode yang terbaik untuk kajian kita ini, sehingga bisa tuntas dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan lengkap dengan dasar-dasarnya dan cukup dengan waktunya. Jadi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, menjadikan kita semakin baik lagi, semakin baik lagi.